Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita Gen Z Plus. Kali ini, Mimin akan membahas buku Life Scale karya Brian Solis. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya mudah banget loh sobat. Kalian cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar dari channel ini. Orang yang menderita kecanduan perangkat digital sering keluar dari kehidupan nyata untuk berjalan dalam tidur seperti zombie melalui keberadaan virtual. Mereka kehilangan kemampuan untuk fokus, memenuhi tujuan, dan memenuhi tanggung jawab. Efek merugikan tidak pernah terputus dari dunia digital, termasuk berkurangnya rentan perhatian, hilangnya empati, dan berkurangnya energi untuk aktivitas kreatif atau berpikir kritis. Produktivitas turun karena pekerja menghabiskan rata-rata 2 jam sehari di smartphone mereka. Waktu yang Anda habiskan untuk aplikasi, jaringan, media sosial, dan teks tidak membuat Anda lebih bahagia. Ini mengikis rasa kesejahteraan Anda, meningkatkan stres dan kecemasan, dan juga menimbulkan perasaan kesepian dan keraguan diri. Berangkat dari hal itu, buku ini mengajak kita bersama untuk belajar cara menjalani hidup yang lebih kreatif, produktif, dan bahagia. Nah sobat, Gen Z Plus sudah merangkum menjadi 3 hal penting yang diambil dari buku ini. Yang pertama, mempelajari kembali cara Anda untuk fokus atau mindfulness. Distraksi digital mengalihkan perhatian Anda dan mencegah Anda sepenuhnya untuk mengalami setiap momen dalam hidup. Kekhawatiran yang terus-menerus mengalir di otak Anda adalah gangguan besar lainnya. Latihan mindfulness memungkinkan Anda untuk berkonsentrasi pada saat ini, menjadi sabar akan lingkungan Anda dan waspada terhadap perasaan Anda. Perhatian mendorong kreativitas. Ketika gangguan tidak menguras Anda bebas untuk fokus pada kreativitas. Fokus pada nafas Anda, tarik nafas dalam-dalam, lalu tahan nafas selama 5 detik dan hembuskan nafas dalam-dalam. Saat Anda mengulangi latihan pernapasan ini, perhatikan bagaimana itu menenangkan pikiran Anda. Tingkatkan kesadaran melalui seni penerimaan. Lepaskan hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Hargai apa yang Anda lakukan saat ini, seperti makan atau menyeruput secangkir teh. Latihan meditasi menenangkan diri, itu membantu Anda melepaskan dan membuka pikiran Anda. Yang kedua, tentukan nilai-nilai Anda. Untuk mengalami kebahagiaan dan kesejahteraan yang berkelanjutan, lakukan pengejaran yang memberi Anda makna dan tujuan. Pahami bahwa apa yang membuat Anda bahagia muncul dari nilai-nilai Anda. Nilai adalah sistem kepercayaan yang mendasari yang merupakan struktur karakter Anda dan mengarahkan hidup Anda. Latihan-latihan ini akan membantu Anda mengidentifikasi nilai-nilai inti Anda. Yang pertama, buat daftar waktu dalam hidup Anda ketika Anda merasa paling bahagia. Kedua, catat saat-saat dalam hidup Anda ketika Anda merasakan yang terburuk. Ketiga, catat setiap nilai yang Anda anggap penting seperti kerja keras, kemurahan hati, kesenangan, kemandirian, kesetiaan, atau toleransi. Keempat, buat daftar urutan setiap nilai yang menurut Anda berharga. Kelima, pertimbangkan tindakan yang dapat Anda ambil untuk memenuhi dan menjalankan 5 hingga 10 nilai teratas. Dan yang terakhir, berkomitmen untuk hidup dengan nilai-nilai ini dengan menaruh daftar di mana Anda akan melihatnya setiap hari. Dan yang terakhir, tentukan tujuan untuk mencapai kehebatan. Tujuan memberikan energi dan fokus, memotivasi Anda untuk tampil sebagai diri Anda yang terbaik. Kejelasan tujuan melawan kekacauan mental yang disebabkan oleh ketidakberdayaan spiritual. Hidup yang lebih penuh perhatian, empati, penuh kasih, dan masa kini adalah fondasi kesuksesan
sebagai proses hidup daripada sebagai dataran pencapaian. Berpartisipasi dalam 4 jenis pengalaman hidup dapat meningkatkan rasa tujuan yang jelas. Yang pertama, kesejahteraan fisik dan mental. Berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan kesehatan yang baik. Yang kedua, memiliki dan pengakuan. Saling memberi dan menerima validasi dari orang-orang yang berarti bagi Anda. Yang ketiga, aktivitas pribadi yang berharga. Luangkan waktu setiap hari untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai. Dan yang terakhir, kedekatan dan keterhubungan spiritual. Carilah rasa hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda dan perasaan menjadi bagian dari pengalaman kolektif manusia. Buat pernyataan tujuan pribadi. Pernyataan singkat, 1 atau 2 kalimat ini menyatakan semangat dan nilai hidup Anda dan arah yang dapat Anda tempuh untuk mencapainya. Misalnya, pernyataan tujuan Oprah Winfrey berbunyi, menjadi guru dan dikenal karena menginspirasi murid-murid saya untuk menjadi lebih dari yang mereka kira. Waktu dan perhatian Anda tidak pernah lebih berharga. Perusahaan teknologi bersaing untuk mendapatkan perhatian Anda dan memperdagangkannya sebagai komoditas. Mereka memikat Anda untuk meningkatkan waktu Anda di platform mereka dan mengeksploitasi penemuan ilmu saraf untuk memanipulasi perilaku online Anda. Well, Sobat Gensku semua, itu tadi merupakan pembahasan seputar life skill karya Brian Solis. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, klik tombol like-nya, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa pada video berikutnya.